Apa itu orientasi dakwah? Orientasi dakwah itu adalah apa tujuan, apa target yang hendak dicapai dengan dakwah itu. Nah, ini berarti kalau terjadi perubahan terhadap target dan tujuannya, maka disitulah terjadi disorientasi. Nah, harusnya dakwah itu adalah menyeru, mengajak kepada siapa? Illallah, ya, illallah, kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Jadi itu bahkan menjadi satu nilai yang paling tinggi. Ya, siapa yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah? Nah, mungkin ada orang yang melakukan dakwah, tapi ternyata dia dakwahnya bukan untuk Allah, itu disorientasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Brother PDKT, sobat PDKT, jumpa lagi di PDKT Podcast Dakwah Tangsel. Mencerahkan akal, meneguhkan iman. Masih di edisi spesial bulan Ramadan 1447 Hijriah. Pada kali ini kita akan membahas mengenai disorientasi dakwah. Ramadan itu selalu menjadi momen emas bagi dakwah. Ceramah semakin marak, konten dakwah viral, dan pesan-pesan motivasi mudah kita jumpai di berbagai platform. Namun, di balik semarak itu muncul satu kegelisahan. Mengapa problem umat terasa jalan di tempat, meski dakwah begitu ramai? Banyak dakwah menenangkan hati, menghibur perasaan, tetapi minim solusi atas persoalan nyata yang dihadapi umat saat ini. Disinilah muncul istilah disorientasi dakwah. Ketika dakwah lebih fokus pada hiburan dan motivasi sesaat, namun kurang mengarahkan umat pada perubahan yang hakiki. Di episode kali ini kita akan membahas apakah dakwah Ramadan ini sudah berada di jalurnya, dan bagaimana seharusnya dakwah mengemban kewajiban untuk menyampaikan Islam secara kafah, bukan parsial. Untuk itu sudah hadir bersama kami Ustadz Abu Umar. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Nuqthah Al-Irtikas di daerah Bogor, Indonesia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz, sebelum kita mulai masuk ke materi, mohon diceritakan sedikit tentang kegiatan Ustadz sehari-hari. Alhamdulillah. Sehari-hari saya dari masjid ke masjid membina umat, selain di pondok, mengajar di santri, dan juga ya kadang-kadang ikut membimbing umroh. Oh, umroh juga. Iya. Masya Allah. Iya. Ya. Baik, saat kita langsung ke pembahasan ya, Ustadz ya. Tadi tema yang telah saya sampaikan adalah mengenai disorientasi dakwah. Pertanyaan pertama gini Ustadz, menurut Ustadz, apa yang dimaksud dengan disorientasi dakwah itu, dan bagaimana tanda-tandanya dalam dakwah Ramadan yang kita saksikan hari ini? Baik. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terima kasih. Saya manggilnya apa? Bang Trai aja. Oh sorry ya. Terima kasih Bang Trai. Ya. Apa yang dimaksud dengan disorientasi dakwah? Jadi yang disebut dengan disorientasi artinya kehilangan tujuan atau perubahan. Ya. Kalau begitu, apa yang berubah, apa yang hilang? Nah, orientasi dakwah. Apa itu orientasi dakwah? Orientasi dakwah itu adalah apa tujuan, apa target yang hendak dicapai dengan dakwah itu. Nah, ini berarti kalau terjadi perubahan terhadap target dan tujuannya, maka disitulah terjadi disorientasi. Nah, harusnya dakwah itu adalah menyeru, mengajak
Kepada siapa? Illallah. Ya, illallah, kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Jadi itu bahkan menjadi satu nilai yang paling tinggi. Ya, siapa yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah? Nah, mungkin ada orang yang melakukan dakwah, tapi ternyata dia dakwahnya bukan untuk Allah, itu disorientasi. Nah, berarti itu. Berarti ada yang bukan untuk Allah, ada sana. Mungkin. Ya, mungkin. Ya, artinya kalau misalkan ada dakwah itu tidak untuk Allah, berarti dia dia sudah melakukan disorientasi di dalam dakwah. Karena dakwah itu hanya untuk Allah. Maksudnya untuk Allah itu apa? Agar manusia itu kembali kepada Allah. Ya, sebetulnya kalau orang Islam, para ulama, para ustadz itu niatnya tentu saja insya Allah ya, mudah-mudahan selalu mengharapkan ridha Allah. Mungkin nanti dari aspek yang kedua, adalah tujuan dakwahnya yang tidak sempurna. Ini level 2 dari disorientasi dakwah. Kalau tadi mungkin menyembah kepada atau menyeru kepada selain Allah, berarti itu kan bukan dakwah Islam. Betul. Nah, tapi ada yang kedua itu, yang levelnya di bawahnya adalah niatnya dia sudah karena Allah. Cuman tidak semua apa yang Allah kehendaki dia sampaikan. Nah, ini berarti ada disorientasi level 2 lah istilahnya ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, Ramadan ini momentum kita untuk menyempurnakan. Ya, agar bukan disorientasi, harusnya kita melakukan reorientasi. Mengembalikan orientasi dakwah kita seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi itu berdakwah? Nah, kita akan elaborasi itu di dalam PDKT ini. Ya. Baik, Sat. Berlanjut ke pertanyaan berikutnya, Sat. Banyak dakwah di bulan Ramadan itu yang penuh motivasi dan kisah inspiratif. Namun bisa dibilang miskin solusi atas problem umat saat ini. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah ini bentuk kesalahan strategi atau kesalahan pemahaman terhadap fungsi dakwah itu sendiri, Sat? Ya, itu bisa dua-duanya sebetulnya ya. Tetapi motivasi, inspirasi itu suatu hal yang positif. Apalagi jika digali dari Al-Quran, digali dari Al-Hadits, digali dari kehidupan para ulama yang melakukan aktivitas dakwah. Nah, kalau itu diambil dari sumber yang bisa memberikan kebaikan bagi kehidupan seorang muslim, motivasi dan inspirasi adalah dibutuhkan. Ya. Tetapi apakah cukup hanya sekedar mungkin motivasi yang sebagian di dalam beragama ya? Itu yang menjadi persoalan. Sekali lagi ya, motivasi dan inspirasi itu dibutuhkan. Betul. Sangat dibutuhkan. Karena Allah tuh sering memberikan motivasi di dalam kehidupan kita, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Itu kan motivasi itu. Ayo kamu bersegera. Cukup nggak? Tidak cukup sampai situ. Ya. Harus ada nanti kemudian bentuk implementasi berikutnya. Ya. Surga kan itu artinya tuh. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi. Bayangkan tuh. Yang itu diperuntukkan u'iddat lil muttaqin. Diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau hanya sekedar ayo kita berbuat baik. Nah, perbuatan baik seperti apa? Nah, implementasinya ada di berikutnya tuh. Ya. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas dan seterusnya itu. Kalau hanya sekedar berhenti di ayat pertama nanti kehilangan orientasi. Tapi bagaimana implementasi? Nah, Islam tuh selalu begitu. Jadi ayo masuk ke surga. Ayo masuk ke surga, hindari neraka. Itu inspirasi, motivasi, ya. Tetapi bagaimana cara meraih surga? Cara meraih surga
maka Allah berikan jalannya. Islam menunjukkan jalannya. Jadi harus bukan sekedar motivasi dan inspirasi, tapi juga memang betul-betul harus apa yang kita sampaikan memberikan guidance, petunjuk, tata cara bagaimana meraih orientasi itu ya dalam kehidupan itu. Nah, misalkan di banyak ayat ya, misalkan di banyak ayat ataupun hadis ya yang menceritakan bagaimana motivasi itu selalu diikuti dengan perbuatan dan dengan solusi. Nah, ini yang penting dan sekarang yang paling dibutuhkan Ramadan itu. Ya. Motivasi-motivasi, inspirasi-inspirasi dari Al-Quran maupun hadis yang kemudian itu ternyata kita sudah punya jawaban terhadap kehidupan yang sekarang ini. Nah, ini penting ya. Contohnya misalkan motivasi tentang bagaimana surga diberikan kepada orang yang mati syahid. Kan di bulan Ramadan itu ada perang yang di bulan Ramadan. Ada. Ya. Jadi ketika Allah memerintahkan puasa, turunnya ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang hadir di bulan Ramadan, maka dia wajib berpuasa. Ketika memulai puasa, di tengah-tengah bulan puasa diperintahkan untuk berperang. Masya Allah. Nah, jihad. Perang Badar itulah terjadi di bulan Ramadan. Puasa iya, berperang iya. Nah, terus pahala-pahala yang dijanjikan ketika kita berjihad fisabilillah itu, sehingga orang tuh mau melakukannya. Karena semua dosa diampuni bagi orang yang syahid di jalan Allah. Kalau misalkan itu dilakukan, menang, maka kemuliaan yang akan didapat oleh kaum muslimin. Maka orang Islam itu melihat motivasi itu dan kemudian ada apa yang sesuatu yang memberikan jawaban terhadap kehidupan dia. Kalau aku menang maka aku akan berkuasa di muka bumi. Orang Quraisy kalah, musuh bebuyutannya di awal. Kalau aku mati aku masuk surga. Kan berarti artinya kalau dia menang perang, problem-problem kehidupan dia itu akan selesai itu. Betul. Orang tadinya mau ibadah haji, ya nanti 2-3 tahun berikutnya kan mau umroh, kemudian tidak boleh, ya, itu kan berarti penghalang ibadah. Kalau misalkan tidak diperintahkan, kalau dakwah itu tidak disampaikan bahwa umat Islam harus menjalankan perintah Allah, hatta dia harus mati. Untuk apa itu? Agar ibadah haji nanti, ibadah umroh nanti itu bisa berjalan. Itulah contoh ya. Jadi memang selalu bukan hanya selalu motivasi dan inspirasi, tapi bagaimana syariat Islam itu memberi solusi. Coba kalau nggak ada jihad, Benar. gimana umat Islam mau umroh? Dijagain tuh sampai Nabi itu harus melakukan umroh qadha, mengqadha umroh, bayangkan. Itu menunjukkan karena umat Islam itu belum memenangkan, ya, belum memenangi perseteruan dia dengan orang musyrik. Ini satu contoh kecil aja, nanti kita. Jadi motivasi dan inspirasi itu tetap, tapi harus dilengkapi. Seperti betul. Itu. Baik. Terus kemudian ada ini, Sar, ada lagi yang namanya fenomena dakwah hiburan. Nah, bagaimana Ustaz melihat fenomena dakwah hiburan ini, Sar, yang ramai kemudian viral dan mengundang tawa gitu, dibandingkan dengan dakwah perubahan yang mengajak umat berpikir dan bertindak? Ya. Ada dua hal yang berbeda sebetulnya. Ya. Satu dari sisi pendekatan. Satu lagi dari sisi tadi orientasi. Sebenarnya Nabi itu adalah dai yang menyenangkan. Sekaligus dai perubah. Perubah pembentuk peradaban. Jadi mungkin yang dimaksud bukan ya kalau sekedar dakwahnya itu hiburan, ya mohon maaf sekali itu. Sampai ada orang yang mengatasnamakan dai, mohon maaf disebutnya orang bencong ya. Demi apa itu? Demi mengundang tawa semata. Iya, betul. Ada misalkan dai yang mohon maaf ngomongnya jorok, ya.
ya urusan-urusan yang seharusnya tidak boleh dibicarakan. Ya, ya. Dan seterusnya yang begitulah yang kurang baik. Nah, itu sudah betul-betul tidak sesuai lah dengan tuntunan Nabi SAW. Tetapi Nabi itu dakwahnya itu adalah dakwah mengubah, mengkonversi dari kehidupan jahiliyah menjadi Islam. Dari mana kita tahu itu? Al-Quran yang menyampaikan. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Nah, ini kan? Ya, ya. Jadi dialah Allah yang telah mengutus ba'atsa fil ummiyina rasulan. Rasul itu utusan. Allah mengutus, mengangkat, melantik seorang rasul dari kalangan bangsa yang ummi. Untuk apa itu? Untuk mengajarkan Al-Quran, untuk mensucikan jiwa, mensucikan pikiran mereka, mengajarkan hadis, membacakan ayat-ayat Allah tadi itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengkonversi orang-orang jahiliyah menjadi orang-orang yang suci. Siapa itu orang suci? Orang Islam. Orang yang suci itu wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, yang tadinya nyembah berhala hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu perubahan. Dan dakwah itu memang harus begitu. Orang yang tadinya mabuk jangan masih sholat sambil mabuk, kan gitu. Dia harus berubah. Betul. Orang yang tadinya suka bohong, maka dengan dakwah itu maka dia harus jujur, harus menjadi orang jujur. Yang tadinya dia korup, ya maka dia harus dakwah itu harus mengubah itu. Yang tadinya seorang atau kaum muslimin itu terjajah, seperti BOP sekarang kan, Board of Peace, ya disebutnya Dewan Perdamaian, tapi justru menjadi Board of Evil, ya evil. Malah membuat kehancuran. Ya, disebutnya itu harusnya Dewan Kejahatan. Kenapa? Bagaimana mungkin dia mau mewujudkan perdamaian di Gaza, orang-orang Gazanya sendiri tidak dilibatkan. Orang Palestina pemilik sah tanah itu tidak dilibatkan. Ini harus dirubah. Nggak boleh kita justru malah melanjutkan, meneruskan. Oh ini bagus, oh ini, wah itu akhirnya kita terjebak. Iya, betul. Tidak boleh seperti itu. Mungkin demi biar masyarakat senang. Kan masyarakat senang itu ada dua sebetulnya. Dengan hiburan tadi membuat mereka tertawa, atau dengan memuaskan dengan menyetujui perbuatan mereka yang selama ini. Udahlah nggak usah repot-repot. Nah ini bahaya. Islam itu dua. Kalau pendekatannya itu memang harus menarik. Dan Nabi itu adalah seorang da'i yang sangat menarik. Tidak ada orang tuh bosen. Bosen amat sih ini dakwah Nabi. Nggak ada. Bahkan orang kafir aja seneng kalau ngobrol sama Nabi itu. Kalau dengerin itu seneng dari sisi bagaimana Nabi itu isinya aja yang tidak suka. Ya. Kemudian yang kedua dari sisi dakwah itu tidak hanya sekedar memuaskan keinginan orang yang mendengarkan, tetapi dia harus menjadikan orang yang mendengarkan menjadi orang yang berubah. Dakwah perubahan itu. Nah, jadi tidak boleh ya, ada uslub dakwah, ada cara-caranya, ada teknis. Nah itu di dalam persoalan teknis. Ya orang kadang-kadang terjebak dalam persoalan teknis aja. Dakwah tapi nggak ada isinya. Ketawa aja dari awal sampai akhir, nggak ada ilmunya. Nah itu yang harus dihindari. Baik, jadi sebenarnya yang perlu dihindari adalah kontennya, Ustaz. Jangan hanya sekedar menyenangkan, tapi yang menyenangkan itu adalah cara pembawaan. Ya betul. Bahkan sampai ada istilah begini, Ustaz. Seharusnya kita berdakwah itu bukan sesuai dengan keinginan si pendengar ya. Betul. Tapi apa yang harus didengar oleh pendengar ya. Masya Allah. Betul. Baik, saat kita berlanjut pada pertanyaan berikutnya saat ini. Sebagian pihak itu beranggapan bahwa dakwah itu cukup dengan menyentuh akhlak personal saja. Gitu. Padahal Islam itu diturunkan secara menyeluruh. Nah, mengapa dakwah membawa Islam kafah itu menjadi suatu kewajiban, bukan pilihan, Ustaz? Ya, dakwah itu adalah tugas para nabi. Ya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan para nabi itu untuk menyampaikan risalah. Kemudian nabi wafat. Maka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka itu
mengikuti dakwah Nabi. Para sahabat wafat. Ya. Semuanya tidak ada sampai sekarang itu sahabat yang masih hidup. Betul. Sudah meninggal beberapa generasi. Maka dakwah itu adalah kewajiban kita semua. Ya, orang Islam. Karena dilakukan oleh para nabi, para sahabat, dan generasi-generasi setelahnya. Sampai akhirnya kita pun mempunyai kewajiban menyampaikan dakwah. Dan dakwah Nabi itu menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu ya. Membacakan ayat-ayat Allah, tidak menyembunyikannya. Ya. Tidak boleh ada satu ayat pun disembunyikan oleh Nabi SAW. Nabi itu bersifat tabligh, ya, menyampaikan, bukan kitman. Kitman itu artinya menyembunyikan. Nah, berarti kalau Nabi, mustahil Nabi bersifat kitman. Tidak boleh bagi Nabi itu bersifat kitman. Ya, sifat yang tidak boleh ada pada diri Nabi adalah kitman. Kebalikannya dia harus menyampaikan. Ya, nah, dan Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Udkhulu di situ maksudnya if'alu, kerjakan. Ya. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah itu maksudnya kerjakan. Nah, kalau kita mau mengerjakan sesuatu, informasinya tidak sampai kepada kita, apa yang mau kita kerjakan? Dari mana kita sampainya pengetahuan itu? Dari dakwah. Jadi dakwah itu adalah menyampaikan apa yang seharusnya menjadi kewajiban bagi kita dan juga yang menjadi larangan-larangan itu agar seluruhnya kita terima. Tidak boleh ada menerima sebagian, meninggalkan sebagian. Ya. Kan Allah Subhanahu wa taala menceritakan itu. Di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa yuriduna ayyatahakamu syaitan. Ya, yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Ya. Artinya begini. Apakah engkau tidak mengetahui Muhammad? Kamu tidak melihat orang-orang yang ngaku-ngaku mengklaim dirinya itu beriman. Jadi ada orang tuh cuma ngaku beriman. Tapi dia ketika mau bertahkim, menjalankan hukum di kehidupan dia itu yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Dia itu justru malah menjalankan hukum selain hukum Allah. Selain hukum Allah sebutnya hukum taghut. Ini Al-Qur'an nih. Ini Al-Qur'an, ya. Nah, kemudian padahal kata Allah waqad umiru ayyakfuru bih. Padahal mereka itu sudah diperintahkan untuk kufur terhadap apa yang mereka lakukan, yaitu bertahkim kepada taghut. Ini kan sebagai contoh saja. Jadi jangan nggak sekedar cukup mengaku beriman, tidak cukup mengaku punya moral baik. Oh, seorang pemimpin ini nggak apa-apa kafir, yang penting dia tidak korupsi. Wah, ini kan ngaco. Benar. Ya gimana? Atau yang penting pemimpinnya baik walaupun korupsi, atau pemimpinnya Islam walaupun korupsi, itu juga salah. Jadi Islam kafah itu maksudnya dia harus beriman, ya perilaku kita juga begitu. Dia harus beriman dan dia harus patuh kepada segala apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makanya harus sempurna. Nggak boleh ini dilakukan, ini ditinggalkan. Nggak seperti prasmanan ya, Ustaz. Yang disenengin diambil. Nah, itu. Yang disenengin dilewati. Betul. Masya Allah. Kalau disenengin nambah, dibanyakin. Baik, Ustaz. Ke pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Jika Ramadan itu kembali pada orientasi yang benar, perubahan apa yang seharusnya terlihat pada kesadaran umat setelah Ramadan ini berlalu, Ustaz? Nah, contoh dari Ramadan kita adalah salah satunya syam. Tapi juga tentu saja dilengkapi dengan tarawih, ya. Dan peningkatan ketaatan seorang muslim di bulan Ramadan itu meningkat sampai berkali-kali lipat. Kita jarang menemukan orang tuh puasa dari pagi sampai malam, ya, maksudnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu puasa itu. Kemudian anggaplah puasa sunnah tuh. Kemudian dia
sholat sampai ada yang 8 rakaat sampai 23 rakaat. Iya, iya. Habis Isya. Kan waktu makannya aja sebentar. Iya, betul. Ya. Kemudian habis sholat taraweh, dia kalau di masjid-masjid itu kan tadarus namanya. Terus, iya. Sampai jam 10 malam. Nanti jam 2, jam 3 dia bangun lagi. Qiyamul Lail atau persiapan sahur, tilawah. Terus sahur dan terus tiap hari sebulan dilakukan terus-menerus. Ya di masjid-masjid itu. Dan ini di luar Ramadan, bahkan dia di luar Ramadan dia tidak puasa. Tapi coba dia disuruh sholat tahajud 8 rakaat. Iya, iya. Itu merasa berat. Iya. Kenapa demikian? Nah, ini dorongan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belajar dari Ramadan itu. Dorongan itu harusnya ada ketika di luar Ramadan. Bagaimana 24 jam dia berusaha terus nempel sama Allah. Nempel sama Allah itu maksudnya secara kiasan ya. Mulazamah dirinya itu, keterikatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba bulan lagi puasa dia nggak mau ngomong kotor. Iya, betul. Dia nggak mau berbohong. Jangan bohong lo, ntar batal puasanya. Nah gitu istilahnya anak-anak gitu kan. Benar. Maka itu harus ada pada selain Ramadan. Nah dari situ maka momentum Ramadan ini harusnya dimanfaatkan untuk mendekatkan secara totalitas kita kepada Islam. Apalagi persoalan kita itu ya tentu saja akhlak di kalangan kaum muslimin itu sebuah persoalan. Gangster-gangster yang ada di Indonesia itu kebanyakan orang Islam. Iya, benar. Kayaknya mayoritas orang Islam. Benar. Ya, yang koruptor juga orang Islam. Banyak haji-hajinya. Dan seterusnya lah. Itu satu problem. Tapi problem-problem yang lain yang umat kadang-kadang lupa adalah kenapa kok bisa terjadi kehidupan yang begitu rusak? Sumber dari aturan kehidupan itu yang paling utama. Ya, kenapa sekarang merajalela orang-orang berzina? Kenapa merajalela orang-orang itu terikat pinjol? Ya, judi online, pinjaman online, sampai ke pelosok-pelosok itu. Iya, betul. Orang-orang miskin yang pinjol itu. Orang kaya mungkin ada tetapi jarang. Tapi kebanyakan orang miskin pinjamnya 500.000, 300.000, 1 juta. Nah, kenapa bisa demikian? Kalau dakwah itu hanya menyentuh moral-moral saja, ayo jangan pinjam uang ke apa itu namanya bank keliling, ya. Kalau di rentenir, kalau di Jawa Barat tuh disebutnya bank emok. Bank emok namanya. Ya bank keliling maksudnya. Iya. Jangan, tetapi mereka tetap boleh berkeliaran. Kenapa bisa? Loh, dilarang berzina tapi sarana atau orang ada kesempatan untuk berzina itu ada gitu. Betul. Nah, dari mana itu semuanya? Karena payung, ya. Kehidupan ini tuh memang dihilangkan sebagian ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, ajaran Islam, ya, hanya dijalankan sebagiannya. Kalau puasa didorong, kalau bikin masjid dibantu, sholatlah. Tapi ketika bagaimana supaya mencegah perzinaan, ya, saya pernah dialog dengan beberapa, saya mengajar beberapa dulu waktu masih di Jakarta tinggal, punya murid-murid ya, dari aparat kepolisian. Saya biasa mengajar mereka. Ada dari kalangan mereka bertanya, seorang kepala pos polisi, ya, perempuan, dia bertanya, Pak Ustadz, saya itu sering melakukan razia terhadap WTS yang begitu ya. Iya. Dan mereka bukan orang muda gitu, orang udah berumur lah, 40 ke atas. Saya razia, saya serahkan ke dinas sosial. Seminggu, 2 minggu kemudian, saya razia lagi, kau udah pada mangkal lagi. Saya ketemu orang yang sama. Balik lagi. Ini kok nggak berhenti Pak Ustadz? Nah, saya sampaikan. Disitulah persoalannya. Kenapa kok kita itu hanya merazia, tapi bahwa keberadaan mereka itu sebetulnya secara dianggapnya sebagai pekerja gitu, ya, dianggap lumrah, dianggap wajar. Coba begini Bu, ya, saya gitu kapten polisinya perempuan. Begini saya bilang,
ambil satu orang, ya, hukum mati di depan orang teman-teman yang lainnya. Satu aja Bu, hukum mati aja, ya, karena pezina gitu maksudnya. Ya, nanti dihukumnya bagaimana itu, hukum mati di depan mereka, karena dia memang sudah beranak pinak, sudah ya istilahnya pernah menikah dan sudah dewasa, udah berkali-kali itu kejadiannya kan. Maka insya Allah tidak ada teman-teman yang akan berani melakukan itu kemudian hari. Wah, ketangkep, kita bukan dibina tuh, dibinasakan. Satu aja kasih contoh, bersih Bu. Itulah hukum Islam, saya bilang. Itulah hukum Islam. Demikian juga banyak contoh nanti penerapan syariat yang secara sempurna dilaksanakan dan ini harus disampaikan kepada masyarakat. Itu akan memberikan solusi kebaikan. Kalau misalkan sebagian-sebagian saja, nanti mungkin ada yang baik, dia memisahkan diri dari kehidupan. Tapi ada yang terjebak di dalam kehidupan yang tidak baik, ya terus aja, tidak pernah selesai. Padahal Islam itu diturunkan untuk membawa kebaikan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau profesi maaf ya WTS, kalau kejahatan terus aja dibiarkan, tapi orang tetap disuruh sholat, ya sholat, tapi di sini juga kejahatan tetap berjalan, ya berarti Islam itu dari mana rahmatan lil alaminnya, ya. Jadi harus sistemik gitu. Memang harus sistemik. Maka dari itu yang harus dilakukan Ramadan ini adalah belajar dari Ramadan. Ayo totalitas kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu, mengimani dengan segala keimanan yang seharusnya diimani seluruhnya, tidak boleh ditolak-tolak, ya, tidak boleh dipilah-pilih. Yang kedua, syariatnya juga tidak boleh, hukum-hukumnya tidak boleh ada yang kayak makan prasmanan tadi. Betul. Yang suka dijalankan, yang tidak suka dibuang. Nah, momentum Ramadan harus dijadikan sebagai momentum kembali kepada ajaran Islam yang sempurna. Untuk siapa ini? Untuk kebaikan umat manusia. Baik Ustaz, Masya Allah, tidak terasa sudah hampir setengah jam kita ngobrol-ngobrol. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada sesi yang lain ya Ustaz. Insya Allah. Terima kasih atas penyampaian materinya. Jazakallahu khairan. Baik pemirsa PDKT, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Abu Umar. Semoga apa yang beliau sampaikan banyak menjadi ibrah bagi kita, dan semoga para pendakwah akan senantiasa tidak hanya memberikan dakwah yang motivasi dan kisah inspiratif saja, tapi juga dakwah yang mengajak pada perubahan, supaya kita kelak nanti selepas dari bulan Ramadan ini tetap bisa kembali kepada syariat Islam. Dari kami cukup sekian, sampai berjumpa lagi di PDKT Podcast Dakwah Tangsel, mencerahkan akal, meneguhkan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.